warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala murid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, dimanapun kita berada, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung di muka bumi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, dimanapun kita berada, Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman. Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, bahasa, suku, bahkan adat istiadat. Begitu banyaknya keberagaman di Indonesia, menjadikan Indonesia ini negara yang utuh dan berdaulat. Sahabat, dimanapun kita berada, ayo kita saling mengetahui bahwasanya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara. Pertama adalah Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Agama ini menjadikan pedoman sebagai kita hidup di dalam bermasyarakat, berada di lingkungan yang kita hidup, maka kita harus saling mempunyai rasa yang menghargai antara perbedaan yang satu dengan yang lain, saling menghormati antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Hal ini sesuai dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Maka sesungguhnya yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu." Dalam surah tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa kita diciptakan di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling kenal mengenal dan saling menghargai. Sahabat, dimanapun kita berada, berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah cara pandang dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan atau berada di jalur yang moderat. Hal ini moderat mengartikan sebagai tidak berlebihan atau tidak berada di jalur yang ekstrim. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki umat Islam terbanyak, yakni adalah agama Islam, agama yang membawa perdamaian. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus saling menghargai, saling mengayomi masyarakat satu dengan yang lain. Sahabat, dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasanya agama ini adalah pedoman hidup atau sebuah solusi jalan tengah yang adil dalam urusan bermasyarakat. Agama adalah pedoman yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara hati dan juga akal, antara rasio dan juga norma idealisme. Agama ini menjawab persoalan baik secara mikro maupun secara makro. Maka dari itu, kita sama-sama menegakkan sikap saling menghormati dengan adanya perbedaan agama ini di Indonesia. Sahabat, dimanapun kita berada, semoga kita selalu memperbaiki diri dalam bermasyarakat. Mayoritas bersatu dengan masyarakat minoritas,
untuk menjadikan dan membangun solidaritas antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Maka dari itu, kita harus saling menghargai perbedaan agama. Kita harus saling mengayomi antara satu dengan yang lain. Namun di sini kita sebagai umat muslim, kita harus saling menghargai, harus saling mengayomi masyarakat. Lebih ngaku adil membawa perdamaian, namun kita harus tetap berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Jangan pernah disamakan dengan yang lain. Akidah tetaplah akidah. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak perdamaian umat beragama, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka baginya pula bahagia sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kesimpulannya, kita hidup di negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama, harus menumbuhkan rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, bahkan rasa saling mengasihi, mengayomi, dan bertoleransi antara umat agama. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.